Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Fatkullah, merupakan mahasiswa PPG Batch 2 LPDK UINKHAS Jember pada tahun 2024. Di sini saya akan mengerjakan atau melaksanakan uji kinerja UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025. Untuk itu, dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan metode PBL, pembelajaran PBL yang nanti akan dilaksanakan di kelas 5 fase C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Alvan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, Pak Alvan absen terlebih dahulu. Yaitu Adinda Meisha, Wilda, Dandi, kemudian Dilan, Mirza, Adit, Gonijan, Avela, Zifara, terus yang terakhir Aliska. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sebelum Pak Alvan masuk ke materi, Pak Alvan mau tanya dulu. Yang di rumahnya tadi pagi membantu orang tuanya minimal menyapu halaman, angkat tangan. 1, 2, hanya 2 orang, 3, hanya 3 orang. Oke, berarti yang lainnya belum ya. Ini harus dijadikan suatu kebiasaan, terutama kita di dalam P5, penerapan P5, yaitu tentang lingkungan. Apalagi sekarang lagi musimnya apa? Lagi musimnya hujan. Maka dari itu perlu dijadikan kebiasaan. Nah, dijadikan kebiasaan minimal adalah membersihkan lingkungannya sendiri. Baru nanti penerapannya bisa di sekolah, bisa di masyarakat, seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Pak Afan sudah siapkan berbagai media bahan ajar. Namun sebelum itu akan Pak Alvan sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menjelaskan konsep hari kiamat dalam Islam dan mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menjelaskan secara rinci tentang kehidupan setelah mati, terutama tentang hari kiamat. Nah, kemarin kan kita sudah sedikit banyaknya di pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang hari kiamat ya. Nah, ini Pak Alvan review sedikit terkait dengan hari kiamat. Nah, yaitu di dalam hari kiamat itu sebelum kita ada di dunia, itu kita akan melalui 5 alam yang akan dilalui manusia, yaitu ada alam arwah, alam kandungan, alam dunia atau syahadat, alam barzah, dan alam akhirat. Kita sekarang ada di alam mana? Alam dunia. Nah, maka alam dunia itu ya salah satu contohnya agar kita itu bisa melewati masa-masa kita yang ada di dunia,
dengan cara beribadah. Ya. Nah, di dalam dunia, setelah alam dunia tadi apa? Alam barzah. Alam barzah itu yang dibawa adalah semua amal yang ada di dunia. Makanya kiamat itu tidak tentu tentang apa ya? Tidak melulu tentang bencana, kemudian tentang dakjal, tapi kematian sendiri itu adalah merupakan suatu apa? Suatu kiamat yang bisa dikatakan kiamat kecil. Seperti itu. Makanya kita harus persiapannya mulai sekarang. Belum tentu kita itu umurnya umurnya sampai 60 tahun, itu belum tentu. Coba masih anu Pak, masih umur 11 tahun Pak. Kan masih lama Pak meninggalnya. Tobatnya besok aja wes Pak. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kemudian apa yang akan terjadi ketika kehidupan ini berakhir? Apa kira-kira? Kalau kehidupan ini berakhir, kita akan apa? Kita akan melakukan yang namanya kehidupan di alam selanjutnya. Kalau kalian dulu di kandungan ibunya kalian, ingat nggak? Di dalam itu ngapain aja kan nggak ingat? Nah, kan nggak ingat. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati? Kenapa? Kayak kalian sekarang ini sekolah kan, nanti setelah sekolah kan cari apa? Cari pekerjaan, cari kerja. Nah, sama kayak di dunia, kalau pengen pekerjaannya itu mapan, maka sekolahnya harus yang pintar. Nah, harus yang pintar seperti itu. Nah, kalau di akhirat, maka pembekalannya adalah mulai di dunia. Kemudian apa yang dapat dilakukan di dunia untuk mempersiapkan diri di hari kiamat. Nah, ini ada salah satu contoh video pembelajaran. Kita lihat terlebih dahulu. Bisa nggak kira-kira? Kamu harus tahu, inilah 7 tanda-tanda kiamat kecil dalam Islam. Pertama, banyak terjadinya fitnah. Kedua, munculnya banyak gempa bumi. Ketiga, penyakit dan wabah baru bermunculan. Keempat, banyaknya bangunan tinggi. Kelima, waktu terasa semakin cepat. Keenam, banyaknya pembunuhan. Dan terakhir, munculnya nabi palsu. Nah, itu adalah 7 tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil itu yang pertama tadi ada yang banyak fitnah. Kemudian penyakit. Kemarin tahun 2020 itu kita terkena penyakit apa? Corona. Virus corona. Apakah itu termasuk kiamat? Bisa jadi. Nah, ini Pak Alvan coba tayangkan video, yaitu gambaran. Contoh ini adalah bencana yang ada di dunia. Ini contoh kiamat kecil. Ya kan, ini kecil aja kayak gini ya. Kecil aja seperti ini. Rekaman detik-detik bencana alam menakutkan yang akan membuat kalian merinding melihatnya. Banjir, semuanya itu jadi. Letusan gunung yang ada di Italia berhasil direkam dari jarak yang sangat dekat. Ketika seorang pengguna jalan terjebak hujan angin yang menakutkan, seperti ini di rumahnya. Banyak sekali angin. Baru Indomie kental manis durian Musangking. Semua bisa mendadak Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan menyaksikan detik-detik rumah terkait yang dengan runtuh dan terseret bencana banjir. alam. Ini harus berhati-hati karena alam itu ya tergantung kita yang merawat. Ini contoh kecilnya. Kemudian untuk contoh kiamat besar, ini salah satu cuplikan video di film apa ini? Tahu? Tahun 2012, katanya tahun 2012 itu adalah akhir dari semua tahun dan akan terjadi kiamat. Ini adalah meteor, terus mulai meteor kalau
hanya karena meteor jatuh di bumi. Kalau sudah ada meteor jatuh di laut atau di bumi, nanti pasti akan menimbulkan tsunami. Ya, keadaan manusia itu pasti akan bingung kemana ini lagi. Nah, kecil sekali ya manusia ya. Patung Liberty aja yang paling tinggi kena tsunami. Ini masih tsunami dulu, belum meletus ya. Nah, manusia itu gambarannya akan seperti ini. Gambaran manusia itu akan seperti ini. Mau punya kendaraan apa Pajero, Alphard, nggak apa, sudah tidak penting. Nah, jadi itu merupakan video, salah satu contoh video. Sekarang akan Pak Alvan kasih tugas di dalam LKPD-nya. Nah, setelah tadi kan sudah membaca artikel ya. Kemudian habis ini silakan didiskusikan dan membuat sebuah poster atau presentasi yang menggambarkan tanda-tanda kiamat. Silakan dibuka kanvanya. Sebelum itu boleh silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk kemarin di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya nah, oke, sebelum masuk ke itu akan Pak Alvan kasih tahu caranya bagaimana di dalam Canva biar lebih mudah. Cara pengerjaannya yaitu kalian ketika mau mendesain itu cari aja di dalam sini contohnya ya ini membuat desain. Yang paling mudah adalah membuat peta konsep. Sebentar, di beranda dulu. Kemudian di search peta konsep. Ini agar memudahkan kalian dalam pengeditan ya. Nah, ini banyak sekali peta konsep yang bisa kalian edit. Ini Pak Alvan kasih sedikit contoh saja. Nanti silakan diterapkan di masing-masing proyek kelompok tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Ini contoh. Ini kalaupun menggeser tulisannya bisa ke arah kanan atau kiri. Diklik 2 kali. Diklik 2 kali dipencet terus kemudian digeser-geser. Nah, kalau mau mengganti font, silakan ini bisa di atas ini. Mengganti font sesuka kalian. Kemudian kalau mau menambahkan elemen yang berbau Islami karena kita adalah pelajarannya agama ya. Silakan aja diketik Islam. Di atas itu bisa diketik Islam. Nah, ini pasti keluar. Yang grafik ya, ambilnya yang grafik. Nah, ini salah satu contohnya kita menggunakan masjid misalkan. Diklik 1 kali, biar gambarnya tidak penceng. Kalau kalian itu menarik dari samping, itu pasti penceng seperti ini. Lebih baik ditarik yang di pojokan. Nah, kan pasti bingung, Pak, itu nanti gabung sama tulisannya. Ini bisa di position. Ini bisa. Nah, ini untuk yang maju, untuk yang mundur. Ya. Ini yang mundur, ini yang maju. Jadi disesuaikan nanti. Sudah mengerti ya? Oke, jika sudah silakan membuat peta konsep untuk tanda-tanda kiamat.
Nah, oke, waktunya sudah habis. Tadi banyak sekali yang sudah mendesain apa tadi? Suruh desain apa? Poster tanda-tanda kiamat. Nah, tadi kan sudah mulai banyak nih yang sudah mulai bisa menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu merupakan aplikasi infografis yang suka gambar angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Nah, di zaman modern itu gambarannya sekarang bisa melalui teknologi, tidak hanya gambar di kertas manila biar tidak bosan. Nah, kemudian habis ini akan Pak Alvan lihat tayangannya, kemudian kita suruh maju di kelompok 1 terlebih dahulu ya. Kita cek, kita coba lihat, yaitu dari kelompok 1 desainnya yang mana? Yang abu-abu ya. Yang masih membuka kanvanya boleh diklik beranda biar muncul di sini. Abu-abu mana? Ini. Nanti setiap kelompok akan diberi pertanyaan sesuai dengan instruksinya Pak Alvan tadi. Kita play. Silakan nanti maju dengan kelompoknya. Jangan lupa salam, perkenalan diri, kemudian menyampaikan hasilnya, hasil posternya, dan kemudian langsung sesi tanya jawab. Silakan dimulai dari kelompok 1. Boleh maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Yang pertama, adanya munculnya nabi palsu, banyaknya fitnah, dan munculnya wabah. Kemudian kemiskinan merajalela, banyaknya gedung tinggi, dan juga terjadinya tsunami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ini adalah hasil karyanya kelompok 1 ya. Dilihat dari desainnya, posternya ini juga sudah cukup menarik. Jadi nanti tinggal ditambahi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di poster seperti itu. Silakan yang mau tanya dari kelompok berapa? Kelompok? Dari kelompok 3 silakan tanya. Orang yang meninggalkan ajaran Allah, banyaknya ulama yang meninggal, sekaligus orang yang malas beribadah maupun bekerja. Oke, itu yang apa tadi pertanyaannya? Banyaknya kebodohan. Nah, banyaknya kebodohan itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Karena kalau tidak mau belajar, efek dari kebodohan nanti akan memperbanyak kemaksiatan seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah selesai, boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya, langsung dari kelompok 2, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjutkan, desainnya yang mana ya? Bentar. Desainnya yang
Mana nggak ada? Oh ini ya, oranye ya. Silakan dilanjut. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Saya dengan Hilda. Saya Zifara. Dan saya Avela. Yang pertama, munculnya banyak kemaksiatan dan perbuatan dosa. Banyaknya kebodohan. Munculnya fitnah dan kekacauan. Banyaknya bencana alam. Bersebar luasnya dunia materi dan harta. Banyaknya orang yang meninggalkan ajaran agama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Nah, silakan. Nah, contoh munculnya fitnah dan kekacauan itu contohnya apa? Silakan dijelaskan. Banyaknya pertengkaran dari kesalahpahaman dari bicara seseorang yang belum ada faktanya atau belum ada kebenarannya. Nah, itu. Kemudian itu merupakan salah satu contoh ya tanda-tanda kiamat yang sering kita jumpai, yaitu munculnya fitnah dan kekacauan. Apa biasanya yang terjadi sekarang? Yaitu apa? Tentang berita hoax yang tidak sesuai dengan faktanya seperti itu. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan mempersiapkan diri. Kelompok 3 silakan maju. Desainnya yang mana ya? Yang abu-abu juga, Pak. Yang Yang sebelahnya. ini. Ya, ya. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster dari kami. Yang pertama, banyaknya kebodohan. Yang kedua, munculnya kemaksiatan. Yang ketiga, munculnya fitnah. Yang keempat, banyak bencana alam. Yang kelima, sebarnya luas dunia materi dan harta. Udah? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Yang mau tanya. Orang yang meninggalkan ajaran agama, orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban perintah Allah, contohnya seperti tidak berpuasa, meninggalkan sholat, dan bermalas-malas untuk ngaji. Oke, itu jawaban yang dari pertanyaan, yaitu apa tadi pertanyaannya? Orang-orang yang meninggalkan ajaran. Nah, meninggalkan ajaran Islam itu banyak sekali, yaitu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, padahal sudah mampu, tidak berpuasa. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 4 persiapan desainnya yang mana? Desain kelompok 4 yang mana? Kelompok 4. Yang warnanya Pink. Sebelahnya pink. kanannya Ini kanannya sampingnya pink. kanannya pink pas. Ini. Oh ya ini. Oke, silakan dimulai untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil presentasi yang kami buat. Satu, munculnya kemaksiatan dan banyaknya kebodohan. Dua, banyaknya orang meninggalkan ajaran agama dan bersebar luasnya dunia materi dan harta. 3. Banyaknya bencana alam dan munculnya fitnah dan kekacauan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau tanya dari kelompok lain. Contoh-contoh bencana alam. Coba apa bencana alam namanya? Gunung meletus. Gunung meletus. Dan gempa bumi. Tsunami. Tsunami. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat besar apa kecil? Nah, salah satu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia banyak sekali. Ada gunung meletus, ada banjir, apalagi sekarang musimnya hujan. Ya. Oke, itu saja. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang Pak Alvan akan bahas dengan hasil diskusi yang sudah kita laksanakan tadi. Ya, hasil diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Yang pertama adalah tanda-tanda, kelihatan nggak? Kurang besar ya. Tanda-tanda kiamat kecil, yaitu ada penyimpangan ajaran agama. Nah, ini banyak orang yang meninggalkan ajaran agama dan lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu contohnya di bulan puasa ya tidak puasa itu. Mokel. Tapi kalau misalkan nggak sholat subuh, apakah itu termasuk hawa nafsu? Jawabannya adalah iya. Enak turu Pak. Enak tidur. Kenapa? Hawanya dingin, enak buat tidur. Itu merupakan penyimpangan ajaran agama. Kemudian ada bencana alam dan kerusakan lingkungan yang lagi viral sekarang. Ada apa? Pemagaran. Nah, kebakaran di Los Angeles itu berapa sekarang kerugiannya itu kalau dihitung itu. Nah, itu kan luas sekali wilayahnya itu. Karena itu terjadi lingkungannya di sana terkena panas yang luar biasa, kemudian ada badai, merambat kemana-mana. Itu merupakan contoh bencana alam. Kemudian berkurangnya orang yang saleh. Orang yang saleh itu banyak sekali orang-orang yang fasik, dan beriman sedikit yang terpinggirkan. Contohnya apa? Berkurangnya orang-orang saleh di pemerintahan kita. Kalau banyak orang yang tidak saleh, maka akan terjadi banyaknya korupsi karena tidak ada iman di dalam hatinya. Kemudian tanda-tanda kiamat besar yaitu kemunculan Dajjal. Dajjal itu salah satu tandanya apa? Bentuk fisiknya Dajjal seperti apa? Matanya satu. Kemudian rambutnya itu keriting. Kalau ada yang hadis itu menjelaskan seperti itu. Dan dia akan mengaku sebagai Tuhan, bisa melakukan semuanya. Itu salah satu contoh kemunculan Dajjal. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Nah, itu mereka adalah dua bangsa yang sangat kuat dan akan muncul setelah kekalahan Dajjal. Dan yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, kalau misalkan besok matahari itu terbit dari barat, berarti pintu taubatnya itu sudah ditutup, gak bisa tobat lagi kalian. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Saya kira tadi sudah dijawab ya sama kelompok-kelompoknya. Nah, kesimpulannya ya, kiamat adalah hari yang sangat besar dan menakutkan yang akan datang pada waktu yang tidak diketahui. Bisa besok, bisa nanti sore, bisa nanti malam, atau habis ini. Maka kita harus menyiapkan amal ya, amal yang cukup. Nah, tapi Allah itu mengasih salah satu atau tanda-tanda yang bisa kita lihat di sekeliling kita seperti bencana alam, kemudian banyaknya kerusakan lingkungan, fitnah, dan lain sebagainya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pak Alvan harap dengan adanya membuat poster
Seperti itu akan mengingatkan kalian ketika ujian, oh saya dulu pernah buat ini sama Pak Alvan. Tadi kan nanti bisa diingat seperti itu. Nah, kemudian Pak Alvan Pak Alvan ulangi dulu biar tidak biar pertanyaan refleksi, yaitu adalah apa saja tanda-tanda hari kiamat menurut artikel yang dibaca tadi. Tanda-tanda kiamat ada apa aja? Munculnya fitnah, banyaknya nabi palsu, bencana alam. Kemudian mengapa tanda-tanda tersebut sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam? Agar kita apa? Untuk mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Dengan memperbanyak amal ibadah. Nah ini, bertobat meminta ampunan, memperbaiki diri, dan meningkatkan ibadah kita. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan kuisis yang akan Pak Alvan tes. Di pertemuan berikutnya, kita akan berhadapan lagi dengan teknologi yang ada untuk membuat media pembelajaran. Oke, dari sini Pak Alvan kira cukup. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada, cukup ya. Hanya itu saja yang bisa Pak Alvan sampaikan. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa akhir pembelajaran. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Pak Alvan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.